Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Di video kali ini kita akan mereview laptop dengan prosesor i3 Gen 11. Yang mana ini adalah laptop pertama yang kita review menggunakan prosesor i3 Gen 11. Jadi kalian pasti akan penasaran performanya seperti apa, dan saya pun belum pernah tahu performanya. Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia Lenovo IdeaPad Flex 5 14 ITL05 yang akan kita review kali ini, dan untuk spesifikasi yang dimiliki ini pastinya menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi 11 dengan SKU lengkap 1115G4. Kemudian untuk RAM ini sudah menggunakan 8GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Sedangkan untuk storage-nya ini menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe, dan untuk VGA ini berbeda dengan Gen 11 yang lainnya seperti i5 dan i7. Ini tidak menggunakan Intel Iris Xe tapi menggunakan Intel UHD Graphics. Sedangkan untuk dari bundling di setiap pembelian laptop ini, kalian akan mendapatkan sebuah Microsoft Office Home Student 2019 secara permanen dan sebuah stylus pen dari Lenovo seperti ini. Kemudian untuk harganya ini dibanderol di angka 10 jutaan saja. Kemudian untuk di bagian bodinya sendiri ini tidak ada yang berubah dari Flex 5 yang lainnya, yaitu tetap sama. Tapi untuk dimensi ini menggunakan 32,1 cm dikali 21,7 cm. Sedangkan untuk ketebalannya ini hanya 1,7 cm, dan beratnya menurut saya ini cukup ringan di kelas laptop convertible atau mungkin 2-in-1 seperti ini yang hanya 1,5 kg saja. Sedangkan untuk di bagian cover ini menggunakan bahan aluminium, dan untuk bezel menurut saya ini cukup tipis di bagian kiri dan kanan. Kemudian di bagian atas ini sedikit lebih tebal tapi sudah dilengkapi dengan webcam. Dan yang cukup disayangkan adalah di bagian bawah, karena ini tebal sekali kalau menurut saya di bagian bawah. Tapi untuk di bahan palm rest-nya ini menggunakan polikarbonat, sedangkan untuk keyboard tetap dengan ciri khas dari Lenovo yang nyaman digunakan dengan 2 tingkat kecerahan backlight-nya. Sedangkan untuk dari touchpad-nya ini cukup presisi di bawah tombol spasi, dan untuk fingerprint ini berada di bawah tombol arah kanan. Kita lanjutkan melihat ke bagian kiri dan kanan untuk port apa saja yang ada di Flex 5 ini. Untuk di bagian kiri ini terdapat sebuah DC in, kemudian ada HDMI port, satu buah USB Type-C, dan input-output audio. Sedangkan untuk di bagian kanan ini terdapat 2 USB Type-A, lalu ada slot card reader, dan ada tombol power yang berada di bagian kanan. Jadi untuk fitur pertama yang kita akan bahas adalah Lenovo Vintage. Di sini seperti biasa kalian bisa menyeting seperti untuk performa, mikrofon, kamera, kalian bisa temukan di sini. My device setting, di sini kalian bisa untuk menyeting baterai dan yang lain yang bisa disetting, kalian bisa cek di sini. Kemudian untuk fitur selanjutnya ini adalah menurut saya touchscreen dari Lenovo ini sangat akurasi sekali, yaitu sekitar 90%. Untuk touchnya kita akan coba seperti ini saat kita gunakan untuk menggambar. Ini sangat nyaman sekali digunakan, dan ini hasilnya cukup memuaskan, bukan cukup memuaskan tapi memuaskan sekali menurut saya. Seperti biasanya kita akan mencoba menguji laptop ini menggunakan beberapa software editing dan game ringan sampai ke game yang agak berat. Jadi untuk pertama kita coba uji performa dari SSD-nya terlebih dahulu dengan software Crystal Disk Mark, dan mendapatkan hasil 2354 MB per second untuk read-nya, dan untuk write-nya ini mendapatkan 1393 MB per second. Sedangkan untuk di pengujian menggunakan software Cinebench R20 ini mendapatkan hasil yang memuaskan kalau menurut saya, yaitu 938 poin, hampir mencapai 1000 poin. Sedangkan untuk dari pengujian kestabilan dengan cara looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan rata-rata di angka 900 poin. Dan angka tertingginya ini adalah 987 poin. Lalu kita lanjutkan saja untuk pengujian menggunakan software Blender untuk menguji seberapa cepat saat kita gunakan untuk render 3 dimensi. Hasilnya saat menggunakan CPU mendapatkan waktu 19 menit 5 detik untuk file yang bisa kita gunakan, yaitu BMW 3D Modeling. Sedangkan untuk render menggunakan GPU-nya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 24 menit 50 detik. Tapi untuk pengujian menggunakan Adobe Premiere Pro untuk render video 1 menit dengan resolusi 1080p, laptop ini membutuhkan waktu 2 menit 10 detik saja.
Oke, di pengujian menggunakan software 3D Mark ini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan kalau menurut saya, karena untuk di hasil Time Spy ini mendapatkan angka 758. Sedangkan untuk pengujian menggunakan Firestrike ini mendapatkan angka 1696, dan untuk di stress test ini mendapatkan skor yang cukup memuaskan yaitu 98,2%, yang pastinya ini lolos. Sedangkan untuk suhu tertingginya untuk CPU-nya ini adalah 63,87 derajat Celcius. Jadi untuk game yang pertama kita gunakan di sini adalah Dota 2. Hasilnya ini mendapatkan FPS sekitar 30 fps. Sedangkan untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan medium. Untuk videonya kita bisa langsung lihat di sini. Untuk renderingnya kita menggunakan 74%, dan ini settingannya adalah medium, dan high. Jadi untuk game selanjutnya kita menggunakan CSGO, dan hasilnya ini cukup memuaskan dengan FPS yang didapatkan adalah sekitar 20 sampai ke 30 fps. Dan untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan low semua. Kalian bisa lihat di sini. Menurut saya ini tetap nyaman digunakan biarpun dengan settingan low, karena mengingat layarnya yang sudah Full HD, menurut saya ini enak sekali dilihat. Jadi untuk digunakan bermain PES, laptop ini masih bisa jalan, tapi untuk FPS yang didapatkan ini adalah sekitar 20 sampai ke 30 fps. Dan untuk settingan yang kita gunakan di sini kita menggunakan settingan 60 fps semua, tapi untuk resolusi layar kita tidak menggunakan Full HD, karena pasti saat digunakan untuk Full HD tidak akan mendapatkan fps sebesar 30 seperti ini. Jadi untuk di game Shadow of Tomb Raider ternyata laptop ini masih playable, karena ini kita melihat bisa berjalan sampai ke 20 fps. Dan untuk settingan yang tadi kita gunakan di sini adalah settingan low, jadi bukan yang sampai terendah, ini masih low untuk settingannya. Kita lihat saja hardware yang digunakan oleh Flex 5 yang menggunakan i3 Gen 11. Di bagian kiri ini terdapat sebuah fan dengan satu buah heat pipe, dan SSD-nya ini menggunakan seri 2242. Tapi tenang saja, untuk kalian yang ingin mengupgrade ini masih bisa, karena untuk slotnya ini bisa dilepas dan kalian ganti dengan yang baru. Dan ini bisa diupgrade juga dengan seri yang 2280. Tapi untuk RAM ini sayang sekali tidak bisa di-upgrade karena ini sudah solder atau mungkin ini sudah permanen terpasang di motherboardnya. Sedangkan untuk baterai ini cukup besar di bagian bawah. Ini adalah laptop yang cocok untuk kalian para pengguna dengan kebutuhan yang cukup ringan dan sudah membutuhkan layar yang touchscreen, karena mengingat prosesor masih menggunakan i3, dan di pengujian Blender tadi ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 24 menit dan 19 menit. Sedangkan untuk beratnya ini adalah salah satu nilai plus dari Flex 5 yang menggunakan Core i3 Gen 11 ini, yaitu cuma 1,5 kg saja. Yang mana untuk sekelas laptop 2-in-1 ini cukup ringan. Tapi langsung saja kita memberikan penilaian pada laptop ini. Kita mulai dari body dan desain. Saya akan memberikan nilai 7,5 karena untuk body dan desainnya ini standar seperti pada Flex 5 yang lainnya. Tapi nilai plus dari body dan desainnya ini adalah beratnya yang hanya 1,5 kg. Sedangkan untuk fitur kita akan memberikan 7,5 saja, karena untuk touchscreen ini akurasinya menurut saya ini adalah 90%. Sedangkan untuk fingerprint juga diberikan oleh Lenovo. Tapi mungkin jika tidak ada fingerprint dan keakurasian dari touchscreen yang tidak sampai 90%, saya akan memberikan nilai 7 pada laptop ini. Sedangkan untuk performanya sendiri saya akan memberikan nilai 8 karena performanya cukup mumpuni saat digunakan seperti 3D Mark. Lalu untuk render video 1 menit ini cukup singkat untuk hasil rendernya. Dan untuk kalian yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda atau mungkin ini laptop yang worth it atau tidak untuk dibeli di harga 10 jutaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin next review kita apa atau mungkin next compare kita apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup. See you next video.